Oke, jadi saya ini lagi di kantornya Shalendra. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, ini Pak Yos Parengkuan, Halo, founder dari Shalendra Capital, aset manager salah satu yang paling besar ya Pak, di ya, Indonesia nomor sekarang. 6 terbesar sekarang kita. Nomor 6, AUM-nya berapa Pak sekarang? 32 triliun. Jadi aset under management Pak Yos sekitar 32 triliun, dan saya ini kenal Pak Yos waktu saya masih umur 19 tahun sebenarnya, Iya, waktu iya. dulu. Jadi ini salah satu, suhu yang saya berguru ya Pak. Jadi saya terima kasih udah kasih kesempatannya. Waktu itu saya pernah datang sebagai narasumber, tapi sekarang gantian nih saya pengen tanya Pak Yos. Oke, siap. Nah, kita mulai mungkin simpel dulu Pak, dari makro dulu. Sekarang kan Trump nih orang fokusnya di makro tuh tarif, 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 dan tarif. Tanggapan Pak Yos ini bagaimana dengan tarif 19% ini? Sebenarnya kan gini, kita harus ngelihatnya mungkin secara relatif kali ya. Iya, Karena yang kena tarif bukan cuma Indonesia nih, ya betul, kan? Seluruh dunia kena betul, tarif. Dan untungnya kita mungkin salah satu yang agak di bawah gitu loh betul. in terms of tariff rate-nya. Jadi menurut saya that's actually quite good news gitu loh. Dan ini akan membuka opportunity untuk Indonesia untuk juga bisa ekspor ke negara-negara lain juga gitu Ya, loh. So, apa, tarif ini memang sesuatu yang agak mengganggu, impact-nya menurut saya akan lebih besar ke Amerika sendiri sebenarnya daripada ke negara-negara yang kena tarifnya. Jadi, kita belum pernah ngalamin sesuatu seperti sekarang ini, tiba-tiba dikenain tarif kayak begitu. Jadi ke depannya nih kita harus ngelihat nih, ya kan, efek inflasi ke Amerika seperti apa, ya kan, efek ekspor kita ke mereka seperti apa. Ini masih semuanya masih belum terbukti, belum ya, kelihatan nih seperti apa, ya kan. Karena selalu pelaku ekonomi itu ada aja jalan untuk adjust nantinya gitu, betul. ya kan. Jadi mungkin impact-nya tidak sebesar yang orang-orang perkirakan. Oke. Pemikiran saya sih begitu sih. Nah, ini mungkin saya pengen tarik sedikit, Pak, ke Iya. belakang. Shalendra ini kan udah mulai dari 2006, Iya, awal dimulainya. Dan Shalendra ini salah satu aset manajemen yang setahu saya itu nggak ada afiliasi di konglomerasi belakangnya. betul, Karena kan biasa ada konglo, mereka punya aset manajemen arm-nya, tapi betul. perusahaan lainnya udah besar. Atau misalnya ada sekuritas, tapi dia gandeng juga aset manajemen. Shalendra ini kan Totally independen. totally independent. Nah, sebenarnya jarang di Indonesia, buat teman-teman yang nggak tahu itu jarang. Ya. Biasanya ada punya sekuritas juga, ada punya aset manajemen. Ya, atau ada asuransi, atau ada Atau ada bank juga, asuransi, ya kan, atau ada atau bank besar, pemerintah. atau bahkan pemerintah, Iya, betul. Nah, gimana Pak survive untuk bikin ini dari 2006 bisa sampai sebesar sekarang, itu dengan kan ini sangat industri sangat kompetitif Pak. iya, Aset manajemen semua orang pengen jadi aset manager, semua orang pengen bisa kelola dana orang, betul. pengen punya klien banyak. Nah, gimana caranya Pak Yos ini bikin ini dari 2006 dan cuman bukan bagaimana caranya, tapi filosofi apa Pak, yang ditanamkan ke para mungkin MI-MI di sini? Iya. Jadi terus terang karena kita nggak punya afiliasi kemana mana, Ya, kita 100% independen, ada plus ada minusnya. Minusnya adalah kita nggak punya privilege seperti beberapa competitors kita gitu ya, loh, ya kan. Eee, in terms of akses ke nasabah-nasabahnya bank betul. atau asuransi, kita nggak punya tuh semuanya. Tapi positifnya adalah orang sekarang ngerti bahwa yang namanya Shalendra itu, waktu kita mengambil keputusan investasi, keputusan itu selalu diambil secara independen dan komersial, Ya, ya kan. Tidak karena grup kita lagi ngapain, kita harus support grup kita gitu loh, betul. ya kan. Jadi semua pemilihan saham atau obligasi yang kita beli itu, totally independent, berdasarkan, fundamental analysis kita. Itu pertama. Yang kedua adalah kita ini percaya bahwa yang namanya asset management business, Ya, essentially is a trust business. Jadi ini adalah bisnis kepercayaan, ya kan? So, yang kita lakukan selama ini adalah kita mencoba membangun kepercayaan masyarakat terhadap Shalendra. Gimana caranya kita membangun kepercayaan? Kita educate klien kita bangun brand awareness-nya, ya kan? Kita educate tim kita untuk, educate kliennya juga bahwa yang namanya investasi itu nggak sesimpel yang mereka pikir, ya kan? Dan kita selalu anjurkan klien kita untuk berpikir jangka panjang gitu loh, ya kan. Kita terapkan corporate governance di perusahaan kita, and then at the same time kita perbaikin layanan kita terhadap nasabah dengan bantuan teknologi. ya. Jadi ini semua yang kita lakukan, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Shalendra, ya kan. Dan hasilnya terus terang cukup membanggakan gitu loh, karena, untuk
sebuah perusahaan seperti Shalendra yang tidak dibantu oleh siapa-siapa, kita survive, terbukti kita udah survive, ya kan? Mulai dari nol di awal tahun 2007, sekarang kita mengelola dana 32 triliun. Nasabah kita adalah top tier institutional investors juga, ya kan? Itu membuktikan bahwa kepercayaan terhadap Shalendra semakin lama semakin membaik gitu loh. Kenapa orang bisa percaya? Karena orang ngelihat selama 18 tahun kita berkiprah di bisnis ini, kita nggak pernah melakukan yang aneh-aneh, Ya. ya kan? Kita nggak ugal-ugalan lah istilahnya gitu loh. Ya. Itu salah satu kuncinya sih. Oke. Nah, ini kan yang saya pengen tanyain adalah gimana caranya Pak Yos ini kan semua orang di market ini punya style-nya masing-masing. Iya. Apakah Shalendra ini kan long only ya setahu saya? Long kebanyakan. only. Ini filosofi apa yang pertama kali mungkin bikin Pak Yos klik gitu kan? Kayak zaman Warren Buffett, dia dulu pertama kan dia pernah belajar teknikal dulu tuh. Iya. Terus akhirnya dia ngerasa, oh ini bukan begini caranya. Iya. Tapi saham itu adalah sebuah bisnis yang harus di-value Iya. berdasarkan bisnisnya. Betul. Nah, ini gimana caranya Pak Yos nyampai ke filosofi itu awalnya? Terus terang, filosofi investasi kita memang mengalami transformasi yang cukup signifikan sih. Kalau dilihat dari awal kita mulai sampai sekarang ya. Transformasinya bagaimana? Kira-kira begini. Waktu kita baru mulai Shalendra, dulu kita mikir the best way untuk dapetin AUM dan nasabah-nasabah adalah dengan memberikan mereka maximum return. Ya. Ya kan? Segede-gedenya gitu loh returnnya, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita stick to beberapa investment principles, yaitu fundamental driven, Ya. ya kan? Value investing, and high portfolio concentration, Oke. ya kan? Ini 3 memang di tahun pertama terus terang hasilnya luar biasa. Fund yang pertama kali kita luncurin namanya Shalendra Opti Growth Fund. Waktu itu it's an equity fund, 100 miliar. Return di tahun pertama 144%. Oh, luar biasa waktu itu. Luar biasa, ya kan? Strateginya adalah value driven, fundamental, high portfolio concentration. Waktu itu misalnya nih, kita ngambil posisi di United Tractors. United Tractors itu 40% dari portfolio loh. Karena ini discretionary fund waktu Ya. itu, ya kan? Dan kebetulan memang pas cold cycle-nya lagi mau berbalik arah gitu, Iya. lagi mau naik, ya kan? Akibatnya ya tentunya hasilnya luar biasa, ya kan? Tapi lama-kelamaan kita belajar bahwa yang namanya value investing, high portfolio concentration ini memang bisa menghasilkan return yang gede, tapi unfortunately sering juga NAV-nya jadi volatile. Very volatile. Very volatile. Karena high portfolio concentration, ya kan? And then value investing kadang-kadang yang namanya value investing itu kelemahannya adalah sering kita punya satu ide bagus, tapi it takes time untuk ide ini untuk bekerja gitu loh, ya kan? Nggak semua klien bisa punya kesabaran yang sama gitu loh, Ya. ya kan? Nah, akibatnya lama-lama kita belajar bahwa kalau kita mau menjadi institusi yang besar, mau Ya. bisa mengelola dana institutional investor yang besar, Ya. mungkin strategi yang lebih bagus adalah kita memberikan above average return, nggak harus luar biasa, returnnya nggak perlu spektakuler, tapi long term consistency is very important Oke. menurut saya. Nah, Ya kan? gimana caranya Pak untuk misalnya investor sini kan pasti banyak kan retail yang nonton ini. Ada beberapa mungkin fund manager tapi mostly retail yang nonton ini. Gimana caranya mereka bisa bikin portfolio yang seperti itu yang sebenarnya konsisten dan ibaratnya ya nggak terlalu volatile gitu. Karena kan orang banyak yang masuk ke sebuah fund, mereka mau investasi sebuah fund, mereka nggak cuma nyari return yang paling tinggi. Iya. Tapi mereka juga cari risk adjusted return kan. Nah, gimana cara bikin risk adjusted return ini? Unfortunately menurut pengalaman kita ya, kebanyakan orang nggak ngeliatin risk adjusted return loh. Oke, Mereka absolut aja lihat. Iya, waktu mereka mau beli reksadana, mereka lihat, wah siapa nih yang top 5-nya nih in terms of return, ya kan? Oke. Dia pilihlah dari top 5 itu siapa gitu loh. Sortino, Sharpie-nya nggak usah dilihat gitu kan. Dia nggak lihat lagi tuh, ya kan? Nggak dilihat lagi sama mereka. Yang penting returnnya dulu gitu loh. Ya. Dan ini memang salah satu problem yang selalu kita hadapin, ya kan? Kita mencoba educate orang, tapi kebanyakan orang tuh tidak appreciate gitu loh. Oke. Mereka cuma mau lihat pokoknya tetangga sebelah bisa kasih return segitu, Ya. kok kalian nggak bisa gitu loh, Ya. ya kan? Ini klasik problem yang kita hadapin even sampai sekarang, ya kan? Jadi kalau investor kepengen membentuk portfolio seperti kita, sebetulnya nggak sulit-sulit banget gitu loh, ya kan? Cuma it's all about mindset, ya Oke. kan? Masalahnya terutama investor yang generasi muda nih, Ya. sorry nih, ya kan? Investor yang generasi muda ini mereka kebanyakan mulainya tuh waktu zamannya COVID. Waktu market indeks masih rendah banget, Betul. ya kan? Semua masih murah banget. Beli apapun naik. Ya kan? And that's been going on for 5 years, Ya. ya kan? Jadi di mata mereka
kalau kita bilang kita punya produk yang bisa memberikan potential return 20%, nggak seksi, Oke, iya kan? Mereka bilang, "Wah, cuma 20%," itu besar iya. sekali loh, besar Padahal sekali. padahal 20-25% kalau kita compound 3 tahun itu double loh duitnya, Iya, iya kan? Cuma banyak terutama yang di kalangan muda buat mereka kurang seksi segitu, iya kan? Nah, jadi kayak saya bilang masalahnya masalah mindset sebetulnya. Kalau kita mau risiko yang terukur, ya kan kita harus realistis gitu loh, ya kan. Yang namanya risiko terukur tidak bisa memberikan return yang spektakuler, iya. ya kan. So it's all about mindset. Jadi style yang berubah apa nih, Pak? Jadi berarti dulu kan lebih agresif nih dengan concentrated portfolio. Sedangkan kan banyak value investor di luar yang sangat ibaratnya sangat menggaungkan concentrated ini seperti Chris Horn. Even Charlie Munger sampai di akhir beliau meninggal, dia bilang kan posisinya cuma 3 yang dia punya. Ya, Satu Berkshire Hathaway, 2 itu Costco, ya. 3 itu fundnya Lilu yang di Cina. Hmm, Nah, itu tanggapan Pak Yos bagaimana terhadap hal itu? Karena itu yang saya praktekkan di pribadi saya. ya, Saya nggak pernah punya ini kan personal tapi bukan fund ya. betul. Personal saya nggak pernah punya lebih dari 3 sih, Pak, posisi dari dulu. Iya. Terus terang saya kalau pribadi juga, saya tetap stick dengan high portfolio concentration, karena Oke, menurut saya itu yang paling efektif, ya kan. Tapi kalau kita mengelola dana orang, ya kan, terutama di Indonesia lah ya, peraturannya beda nih, ya harus kan. bikin produk kan. Harus bikin produk, kalau produk reksadana itu per posisi maksimum 10% dari total dana yang kita kelola. Iya. Tapi kalau produknya KPD atau discretionary fund, itu baru bisa kita kelola Iya. seperti investment pribadi kita Kalau gitu. balance fund juga 10% atau bisa di atas kalau Tetap balance? 10%. Yang Oke. namanya reksadana itu, maksimum per saham atau per obligasi 10% dari total dana yang kita kelola, gitu loh. Jadi berarti minimum harus punya 10 posisi Iya, kalau reksadana, nggak bisa high portfolio iya, concentration. Kecuali kalau kita produknya KPD, baru beda. iya. Hmm, Jadi perbedaan mindset-nya investor retail ini sama institusi, hmm. itu apa, Pak, yang paling mungkin berbeda? Saya pikir kalau investor institusi itu mereka rata-rata udah lebih sophisticated sekarang, Iya, ya kan. Di mana mereka juga, sadar bahwa kalau return terlalu spektakuler mereka juga agak-agak curiga gitu loh, iya, dapat dari mana gitu loh betul, bisa segitu ya kan, yang betul. lain-lain return-nya katakan cuma 15%, Iya, kok kamu bisa ngasih return 40% gitu, iya, main saham apa gitu loh ya kan. Nah itu akan diobok-obok tuh mereka tuh, perutnya isinya apa sih sahamnya gitu iya, ya kan. Jadi, kita harus hati-hati juga gitu loh, sementara kalau, dengan investor retail mereka nggak terlalu peduli. oke. Mereka yang penting return-nya berapa ya kan, kapan mereka mau tarik dananya bisa, udah mereka tenang lah gitu loh. Oke. Mungkin saya pengen masuk ini lebih detail, Pak, ke stock selection-nya Pak Yos nih. Mhm, Gimana caranya Pak Yos itu kan tadi bilang sangat fundamental kan, berarti ini deep research kita sebut ya kan. iya. Jadi Pak Yos benar-benar analisa perusahaannya, pelajarin sampai di luar kepala. Nah, ini mulainya nih dari mana, Pak, untuk teman-teman yang masih awam ini? Mmm, Proses seleksinya ini dari iya, awal. yang paling gampang sih mulainya dari baca annual report-nya sih, Oke. baca financial statement-nya yang diterbitkan kita bisa lihat di website-nya IDX ya kan. Kalau saya biasanya saya mulai dari situ, kalau saya ngeliat kok saham ini kayaknya menarik, industrinya bagus, valuasinya kok kayaknya murah banget ya gitu loh ya kan. Valuasi murah itu nggak berarti beneran murah loh ya Iya, kan. Sering valuasi murah karena there is something wrong gitu iya. loh, ada problem ya kan. Tapi biasanya saya mulai dari situ, kemudian saya lihat financial statement-nya seperti apa, saya mulai ngeliat rasio-rasionya seperti apa, and then saya mulai bertanya gitu loh, ini saham ini murah karena memang ada problem, atau karena mispriced by the market, Oke. ya kan? Kalau dia mispriced by the market, itu yang saya cari gitu loh, ya kan? Karena market ini sering salah juga gitu loh, mereka pikir kadang-kadang mereka terlalu pesimis terhadap satu, emiten ya nggak. Mereka nggak sadar bahwa udah banyak sekali terjadi Iya. perubahan yang positif, ya kan. Itu yang kita cari biasanya sih. Jadi 900-an saham itu Pak Yos harus liatin semuanya atau, udah ada kira-kira stock universe-nya sendiri yang Pak Yos suka? Sama saya pengen tanya satu lagi, Pak. Investor kan biasa punya circle of competence mereka. Mhm, Misalnya Chris Horn, dia punya beberapa perusahaan yang dia suka, misalnya rating agency gitu kan, mhm, Moody's, S&P. Misalnya Bill Ackman, dia jago di Domino's Pizza, iya, dia jago di F&B lah. Dia iya. jago juga di Hilton, hotel-hotel begitu. Pak Yos punya nggak nih circle of competence kan Pak Yos tadi bilang dulu pernah main di United Tractor. Adakah certain sektor yang Pak Yos ini benar-benar kayaknya lebih paham dibanding yang lain dan itu jadi universe-nya Pak Yos atau tetap dibuka seluas-luasnya? Saya buka seluas-luasnya, jadi saya nggak melimit diri saya sendiri terhadap sektor-sektor tertentu, tapi saya punya list, grup-grup tertentu yang saya coba avoid.
Oke. Ada blacklist-nya kira-kira? Saya punya blacklist gitu loh, ya kan. Oke. Ya kalau di Karena Indonesia biasa banyak begitu kan? ya, karena saya udah main saham udah 35 tahun. Ya. Saya udah ngalamin banyak sekali ups and downs. Saya udah kenal sifat-sifat emiten tertentu, ya kan. Oke. Mereka care apa enggak terhadap minority investor, track record mereka Ya. selama 30 tahun terakhir seperti apa, saya udah tahu tuh, Oke. ya kan. Jadi yang saya limit adalah grup exposure-nya gitu loh. Oh, jadi grup exposure-nya jangan di-limit, tapi kalau misalnya let's say universe-nya ya semua yang ada di Indonesia? Yes. Oke. Pak Yos secara personal apakah 100% invested di Indonesia? Atau Pak Yos ada di luar mungkin kayak di India, emerging market yang lain, atau US? 98% di Indonesia. Oke, berarti strategi Pak Yos kan Pak Yos kelola fund nih untuk Excelendra ya, 32 triliun AUM-nya. Untuk personal Pak Yos berarti Pak Yos hanya concentrated. Itu kira-kira berapa saham, Pak? Kira-kira typically ya, Typically ya, kita ngomong. typically antara 6 sampai 8, Oke. Jadi masih agak sedikit diversified ya sebenarnya? sedikit diversified. Tapi antara 6 sampai 8 itu kan ada Berat. satu saham yang bisa 40% sendiri, Oke. ya kan. Sisanya karena gatel aja nggak Oke. tahan gitu loh. Ini saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya emang ada ide 6 sampai 8 terbaik, kenapa Pak Yos nggak taruh di 2 sampai 3 ide terbaik? Misalnya kecuali uangnya memang udah nggak bisa masuk. Karena ada saham di Indonesia yang memang nggak liquid kan, jadi nggak bisa masuk. Itu kenapa ide keempat, ide kelima, ide keenam, ide ketujuh, ke-8 nggak dimasukin ke ide 1, 2, 3 uangnya? Karena Karena pasti 1, 2, 3 lebih baik nih, Pak. iya, karena pengalaman selama 35 tahun terakhir, ya kan, suggest bahwa kadang-kadang yang kita udah 100%, 1000% yakin, ada aja yang kita miss gitu loh, Oke. ya kan. Dan ternyata kita salah, ya kan. So I need to protect myself against such mistakes Ya. gitu loh, ya kan. Dulu waktu saya baru mulai, mainnya biasanya all in gitu loh, Oke. ya kan. Satu saham aja atau 2 saham max gitu loh udah, ya kan. Tapi setelah kita punya portfolio makin lama makin gede, otomatis itu akan ke-adjust gitu loh. Oke. Ya kan, kita harus memperhitungkan resiko just in case kita ternyata salah gitu loh. Oke, jadi harus memperhitungkan resiko juga ya, Pak? Of course, karena kalau kita ingat Mark Twain itu pernah ngomong, ya kan, "It ain't what you don't know that gets you into trouble. Oke. It's what you think you know for sure that just ain't so." Oke, Ya kan? menarik. Jadi bukan yang kita nggak tahu loh yang bikin kita cilaka. Ya. Yang kita pikir kita tahu benar ternyata nggak begitu. Oke. Itu yang bikin kita cilaka, Oke. ya kan? Nah, saya pengen tanya, kalau dari Pak Yos sendiri, turnover portfolionya, itu kira-kira seperti apa, Pak? Apakah bisa berganti dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau emang horizon-nya panjang gitu? Kalau saya biasanya horizon-nya panjang. Kira-kira turnover-nya berapa tahun sekali, Pak? Per emiten di portfolio? Tergantung sih ya, kadang-kadang nih misalnya sekarang ada satu saham yang saya lagi pegang ya kan, saya baru mulai beli November kemarin. Ya. Tapi, sekarang udah triple gitu loh, ya Oke. kan. Agak kepikiran juga gitu loh ya kan, baru, 8 bulan udah triple gitu loh ya kan. Tapi typically saya bisa pegang saham tuh 3-5 tahun, saya Oke. pegangin. Oke. Karena waktu saya beli saham itu, saya udah pelajarin biasanya, saya udah yakin bahwa prospeknya bakalan bagus dan menurut saya, pengalaman saya adalah untuk kita bisa optimize kita punya return, ya kan, kita harus berani pegang 3-5 tahun gitu loh, Oke. biasanya. Nah, Pak, apa pandangan Pak Yos terhadap kan ada kubu nih kalau di luar negeri, akademisi lah kita sebutnya, yang sangat penganut efficient market hypothesis. Di mana misalnya di US nih, sulit sekali untuk mengalahkan indeks S&P 500. Misalnya di Indonesia juga ada indeks kan, misalnya MSCI Indonesia atau ya IHSG. Menurut Pak Yos, teori itu benar atau enggak? Bahwa semuanya itu mungkin sudah udah priced in di market. Kalau marketnya segitu efisien, saya nggak mungkin bisa jadi saya yang sekarang. Nggak mungkin bisa di Dragon of IDX ya? Iya nggak? Ya. Kenyataannya market itu sangat tidak efisien gitu. Dan sangat tidak rasional pelakunya. Dan sering tidak rasional, Oke. ya kan. Dan bisa tidak rasional lama sekali gitu loh market, Oke. ya kan. Itulah yang kita coba take advantage dari Oke. market, ya kan. Kalau marketnya terlalu efisien, susah kita kayaknya, Oke. ya kan. Untung marketnya tidak efisien. Oke. Pak Yos ini punya prinsip nggak? Misalnya kalau Van Smith yang di luar negeri, punya si Terry Smith, itu kan dia punya prinsip di mana dia tuh nggak boleh indeks hugging. Jadi MI yang bekerja di dia itu nggak boleh indeks hugging. Nah, kalau di Excelendra sendiri, Pak Yos ini ada nge-balance nggak? Kayak misalnya, oke, biar ada sedikit mirip sama indeks, tapi ada alfanya nih yang kemudian. Iya, jadi ada fund-fund kita yang benar-benar basisnya itu stock picking kita bilang. Oke. Ini kan conviction ideas. Contohnya seperti apa mungkin, Pak?
Eee, Nama fund-nya? ada Shailendra Alpha Focus Fund, Oke, ya. Itu idenya adalah fund manajernya benar-benar bottom up approach-nya, oke. nggak peduli indeks mau ngapain, ya kan. Konsepnya adalah absolute return. Ya. Kita cari saham-saham yang menurut kita terbaik dan kita coba high portfolio concentration di Beat the situ. market lah. Beat the market, cari alpha di situ. Hmm. Tapi ada beberapa nasabah, misalnya nasabah-nasabah institusi besar gitu ya, Ya. mereka tuh nggak terlalu appreciate konsep seperti itu. Mereka yang penting kamu bisa kalahin indeks deh gitu loh. Dikit aja nggak apa-apa gitu. Dikit aja nggak apa-apa. Jadi kita bikin beberapa fund kita itu yang kita bilang sifatnya index enhancing, Oke. ya kan. Jadi kita ikutin indeks tapi kita cari alpha juga lah on top of the index Oke. return. Itu biasa berapa persen, Pak, yang dipakai untuk nyari alfanya berapa persen dan berapa yang ibaratnya hugging indeksnya? Yang hugging indeksnya mungkin sekitar 80%-an, Oke. Oke. 20%-nya nyari alpha lah. Oke, tapi itu bisa kalau dia naik bisa significantly outperform, tapi kalau bisa salah juga bisa Betul, underperform. iya. Tapi limited ya, Iya. underperformnya limited, upside-nya juga agak limited sih gitu loh. Seberapa sulit, Pak, untuk beating the index di Indonesia? Menurut saya gini, Susahan US atau Indonesia menurut Pak Yos? sama, ya kan. Oke. Kalau kita lihat pengalaman di Amerika di mana-mana, ya kan. Unfortunately, most fund managers itu underperform di indeks. Ya. Ini Ya mungkin background sedikit teman-teman yang banyak yang nggak tahu Pak Yos tuh dari 1989 ya? Mulai Di market. investasi ya, Itu juga udah pernah di market luar negeri juga kan, Pak? pernah ya. Jadi gimana, Pak? Jadi Pengalaman beating the index? pengalaman kita, apakah itu di luar negeri, apakah Ya. itu di Indonesia, most fund managers itu underperform di indeks. Ya. Itulah kenapa di tahun 1970-an John Bogle, Ya. the founder of Vanguard, ya kan, dia came up dengan ide, udahlah, dia bilang daripada kita cari jarum di Tumpukan jerami. tumpukan jerami, beli aja jeraminya semuanya gitu Ya. loh, ya kan. And then dia create yang Ya. namanya index fund, Ya. kemudian berkembang menjadi ETF, ya kan. Ya. Dan sekarang menjadi sangat populer, ya kan. Tapi menurut kita, kalau kita tetap percaya bahwa dengan fundamental investing, value investing, ya kan, rigorous cash flow analysis dan lain sebagainya, kita tuh tetap bisa beat di indeks gitu loh. Kebanyakan Oke. produk-produk kita kalau kita lihat long term performance-nya, ya kan, kita beat di indeks significantly. By berapa persen, Pak, kira-kira? Shailendra on average? Ya tergantung produk yang mana sih ya. Ya. Cuma itu outperformance-nya kalau kita tarik 3-5 tahun terakhir sih bisa 30-50%. Oh, jauh sekali berarti ya Ya. dari indeks. Ya. Oke. Berarti itu strateginya pure bottom up, nggak ada ikutin hype, nggak ada ikutin FOMO. Nah, ini saya mungkin masuk ke Pak, ke struktur market yang saya lihat sekarang kan. Iya. Saya kan aktif juga di crypto market, saya aktif di US market juga dan Indo market kan. Saya melihat Indo market ini strukturnya agak sedikit aneh, Pak. Di mana ini mengejar saham-saham yang orang banyak bilangnya non fundamental nih, Pak. Iya, Tapi kan ada aliran yang sekarang bilang bahwa yang penting kan dapat duit. betul. Tapi kan itu ibaratnya kayak kapal, ya kan, nggak ada mesinnya, kosong, ya didorong aja ya jalan gitu kan di kapalnya. Betul. Sedangkan ada satu kapal nih yang sebenarnya mesinnya bagus, harganya bahkan lebih murah, tapi orang nggak ke kapal yang ini, Pak. Ini fenomena apa ya? Karena ini saya jarang lihat nih. Di emerging market tuh jarang saya lihat. Bisa Betul, seperti betul, ini. betul. Market kita agak unik nih sekarang ya kan. Jadi saya pernah bikin tabel yang cukup simple. Satu tabel itu isinya 13 saham yang mengalami kenaikan luar biasa selama 2-3 tahun terakhir. Satu tabel berikutnya adalah saham dari 4 bank terbesar di Indonesia. Ya. Ya kan. Kalau kita hitung 13 saham yang kita bilang konglomerasi ini, ya kan, jumlah market cap-nya itu 4.400 triliun. Ya. Total market cap kita 13 triliun. Berarti ini sepertiga dari market cap kita loh. Di sini uangnya. Di sini loh. 4.400 triliun. Ya. 4 bank ini yang udah punya track record puluhan tahun, ya kan. Market cap-nya cuma setengahnya. Ya. 2.200 triliun. Yang interesting adalah kalau kita hitung earnings-nya Oh iya. dari kelompok pertama, yang 4.400 triliun ini cuma sekitar 19 triliun. Total earnings total ya? earnings-nya. Sedangkan itu satu bank aja lebih loh. Berarti kalau kita hitung PE multiple-nya sekitar 230 Ya. kali. Ya kan? Yang 4 bank ini udah kayak Nvidia ini. iya. Yang 4 bank ini market cap-nya cuma 2.200 triliun, Ya. tapi earnings-nya 185 triliun. Iya. Jadi 12 kali cuma PE-nya. Ya Nah, kan? ini pertanyaan saya, kenapa orang pilih ke sini, Pak, dibanding yang jelas ini? Karena yang 12 kali ini nggak make money. Ya kan? Oke. Sahamnya going nowhere gitu loh ya. Yang ada orang banyak rugi main Selama 5 tahun terakhir. selama 5 tahun terakhir. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir terjadi foreign net sell equity outflows sekitar 45 triliun. Dari Oktober kan tahun lalu.
Yes. Belum berhenti sampai sekarang nih? Belum berhenti sampai sekarang, ya kan. Itu yang menyebabkan saham-saham bank ini walaupun murah, ya kan, nggak perform. Jadi orang karena tidak ada alternatif lain, mereka bilang, "Gimana dong? Life must go on," ya kan. Iya. Kita tetap harus make money nih, ya kan. Iya. Akhirnya orang lari ke saham-saham yang tadi kita bilang konglomerasi inilah. Oke. Ini sampai kapan, Pak? Ini kira-kira market bisa irasional lebih lama dibanding investor bisa bersifat Betul. rasional. Karena mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, saya juga alirannya sebenarnya Warren Buffett banget. Iya. Saya pencinta Benjamin Graham, Oh value gitu ya? investing. Oke. Iya. Dan saya nge-cover satu saham ini dari saya umur 15 tahun, Pak. Iya. Saham yang saya udah beli dari saya umur 15 tahun. Iya. Sekarang ini saya lihat saham yang sama ini, itu menurut saya murah sekali. Karena kalau kita compare sama India punya misalnya HDFC Bank, Iya. kalau kita lihat PB multiple-nya dia udah di atas. Ini paling bawah, Pak, sekarang. Dengan Betul. earnings yang konsisten bertumbuh tapi nggak ada yang lirik. Betul. Kenapa hal itu bisa terjadi dan apakah ini karena era internet kah? Retail lebih FOMO dengan ibaratnya lebih gampang dipom-pom? Hmm. Apa gimana, Pak? Apakah ada dampaknya? Karena saya lihat retail di sekuritas Hmm. itu meningkat loh, Pak. Iya. Beberapa sekuritas yang retail dominan itu sekarang di nomor 3, nomor 4. Iya. Dibanding yang besar-besar, kalau misalnya insti kan dulu misal JPM dan lain-lain, itu udah turun, Pak, sekarang. Betul. Yang naik nih retail malah. Betul. Dan ini memang fenomena yang agak mengkhawatirkan menurut saya, ya kan? Karena pemain-pemain retail ini mereka tergiur dengan return yang sangat fenomenal, ya Iya. kan? Karena mereka ngelihat, wah, tiap kali perusahaan IPO sekarang Untung. bisa ARA 5-6 kali, 10 kali gitu, Iya. ya kan? Jadi semua pada ngejar itu aja gitu yang paling gampang gitu loh menurut mereka, ya kan? Pertanyaannya ini akan berlangsung berapa lama gitu Iya. loh dengan valuasi yang sebenarnya sudah di luar nalar kita Nggak gitu. masuk akal lah kita Ya sebut. kan? Mbak, kalau kita ngeliat dari PE multiple bisa sampai 1000 kali, 1500 kali gitu Iya, ya kan. banyak, Pak, serius. Ya kan pertanyaannya how sustainable is this, Iya. ya kan? Terus terang saya nggak punya jawabannya. Iya. Saya nggak punya jawabannya, cuma menurut saya fenomena ini bisa berlangsung selama investor-investor yang real investors-nya ini tidak punya pilihan lain, Oke. ya kan? And the problem dengan market kita adalah kita kekurangan IPO yang sizable, yang liquid, ya kan, yang benar-benar punya fundamental yang bagus. Oke. Itu yang kita kekurangan. Selama kita tidak disuplai dengan barang mainan baru, ya kan, Oke. permainan ini bisa berlangsung cukup lama sih menurut saya. Oke. Nah, ini menurut Pak Yos sendiri kan Pak Yos sudah ngamati selama 35 tahun nih. Saya lihat Indonesia ini ada kemiripan beberapa saham sama yang saya amati di India, Pak. Di mana beberapa saham ini dibuat float-nya awalnya kecil, dibesarin, masukin barangnya banyak, orang tambah lebih liquid, lalu dia mau masuk di MSCI atau di FTSE. Betul. Nah, ini sejak kapan dibanding actually bikin perusahaan yang very profitable dan perusahaan yang sehat? Karena kan beli saham, kalau ini pandangan saya, bisa salah ya. Tapi pandangan saya lihat perusahaan tuh saya lihat perusahaan, saya nggak lihat saham tuh sebagai ticker atau stock symbol. Saya lihatnya Oke. company, saya pengen punya perusahaannya. Iya. Which is yang So saya you're buying a piece of the business, iya, right? iya, yang saya udah cover dari 2015 yang saya masih kecil. Sekarang saya own hampir mungkin 0,15 dari perusahaannya. Jadi Oke. saya benar-benar percaya gitu sama perusahaannya. Saya mau tahan sampai mungkin 20 tahun ke depan gitu. Iya. Nah, kenapa, Pak, itu bisa terjadi, fenomena itu? Fenomena yang mana nih, sorry? Yang saham itu bikin float kecil, naikin, ya saya nggak tahu ya tujuannya apa, bisa Iya. direpo kan soalnya. Iya. Bisa direpo untuk dapat pinjaman, tapi itu kan tergantung emitennya mau ngapain. Kenapa bisa terjadi di Indonesia seperti itu? Karena buat sebagian emiten atau calon emiten, mereka ngelihat, wah, ternyata bisa ya kita bikin seperti itu. Iya. Ya, cari duitnya gampang gitu loh. IPO kecil aja, ya kan? IPO-nya pun tidak real mungkin, ya Iya. kan? Cuma strategic IPO. Kemudian sahamnya ditarik ke atas, digoreng, ya kan? Betul. Bikin liquidity. And then waktu masuk MSCI, dia bisa keluar. Dia bisa jualan tuh. Iya. Ya kan? Sizable gitu loh, ya kan? And then on top of that, ya kan, sahamnya bisa direpoin atau dijadiin kolateral di bank. Betul. Untuk dia dapetin pendanaan untuk kembangin bisnisnya yang lain gitu Betul. loh. Untuk bisnis yang lain nih. Untuk bisnis yang lain. Bisnis yang lain tuh ya. Unfortunately, Iya. ya kan. But that is the biggest incentive buat emiten-emiten seperti ini gitu loh. Oke. Karena saya juga kemarin kan sempat kepikiran kan, karena banyak yang akhirnya nanya kan. Misalnya saya kan baru investasi kan salah satu perusahaan private 2024, banyak yang nanya, "Oh, kenapa ini nggak IPO aja grupnya?" Kalau saya bilang, saya bukan begitu cara cari uangnya gitu. Iya. Karena saya rasa misalnya saya IPO 5T, itu price to earning mungkin kali 3 kali 4 gitu. Iya. Itu goreng ke 30T itu merem pasti. Iya. Apalagi saya punya follower, saya punya Iya. gampang sekali sebenarnya. Iya, benar. Tinggal direpo kalau kita mau beli tanah, bangun hotel lagi, bikin di Bali, di Iya, Uluwatu. iya, iya, iya. Cuman saya nggak ngerasa itu apa ya?
value creating di dunia ini. Tapi masalahnya sekarang juga banyak sekali kan influencer muda seperti Hmm. kamu gitu ya kan, yang ngepom-pomin saham ya kan. Tapi kan itu biasa nggak Sebagian untuk kepentingan mereka sendiri ada juga ya kan. kepentingan, biasa ada kepentingan di belakangnya kan sebenarnya. Iya, iya kan, atau disponsorin siapa Iya, gitu ya kalau kan. saya kan nggak ada family-nya, Pak. Iya. Jadi saya nggak- Iya kan. Ini juga yang contribute terhadap fenomena ini gitu loh menurut Oke. saya ya kan. Karena banyak Oke. sekali influencer-influencer ini yang merasa bahwa ternyata bisa make money ya. Gampang nih begini. Gampang nih kayak begini nih, lumayan loh. Ya kan? Oke. Ya, jadi memang zamannya berubah gitu loh. Nah, ini bakal balik rasional lagi atau enggak, Pak? Menurut saya ya itu yang tadi saya bilang ya kan, bahwa selama kita tidak dikasih pilihan lain ya Ya. kan, orang akhirnya terpaksa ikutan main yang masih bisa make money gitu loh, Oke. ya kan. Karena nggak ada lagi saham-saham lain yang bisa menghasilkan gain seperti itu gitu loh, ya kan. Iya. Sementara asingnya masih keluar terus karena alasan-alasan fundamental atau apa ya kan. Jadi kita butuh asingnya juga balik gitu loh. Oke. Jadi kita harus pikirin bagaimana caranya kita bikin pasar ini lebih atraktif untuk investor asing masuk kembali ke Indonesia gitu loh. Oke. Ini mungkin kita ngomongin tadi kan soal banyak PE multiple dan segala macam. Gimana caranya Pak Yos value a company? Let's say Pak Yos sudah lihat nih dari laporan keuangannya, udah lihat nih sektornya apa. Let's say sahamnya A, kita nggak usah sebut lah emiten Iya. sini. Sahamnya A, gimana caranya Pak Yos tentuin yang namanya intrinsic value dari sebuah saham tersebut, emiten tersebut? Iya, oke. Again, yang namanya valuation is a relative concept menurut Kan saya. art kan. It's an art gitu ya kan. Apakah 5 kali PE murah? Well, belum tentu gitu. Apakah 10 kali mahal? Nggak juga gitu Betul. loh ya kan. Tergantung prospeknya seperti apa ya kan dan lain sebagainya. Jadi biasanya saya compare dengan peers-nya seperti apa. Comparables. Ya, dengan comparables-nya seperti apa ya kan. Saya compare dengan market average multiple seperti apa. And then kadang-kadang saya ngelihat di luar negeri itu saham-saham yang kayak begini valuation-nya seperti apa gitu loh. Mungkin lihat Ya. di Thailand, di India, Vietnam. Exactly, ya kan. Karena one day kalau memang company ini keep doing well, ya kan, one day dia akan mulai attract foreign investors. Oke. Dan foreign investors ini akan membandingkan dengan pengalaman mereka di market-market lain. Ya. Saham-saham seperti ini valuasinya seperti apa gitu Oke. loh, ya kan. Jadi biasanya saya ngelihatnya seperti itu sih, secara relatif gitu Oke. loh. Itu kan untuk valuasi. Nah, saya pengen tanya, Pak. Kan Pak Yos tadi bilang ada 6-8 nih. Hmm. Nah, kapan sih Pak Yos itu di-set untuk jual? Kan tadi ada yang naik 3 kali belum dijual tuh. Iya. Ada yang mungkin naiknya 40% dijual. Iya. Ada yang mungkin naiknya 2 kali dijual. Ini apa nih, Pak, matriks untuk jualnya? Kadang kan biasa di atas bisa naik ke atas intrinsic value tuh. Betul. Bisa naik terus, bisa dibiarin naik. Ini apakah ini seni juga, Pak? Apakah ada sekedar intuisi atau ada rumus pastinya dalam ini? Jadi kalau saya tuh waktu saya beli saham, saya udah catat tuh investment thesis saya, ya kan. Ada 5 alasan saya beli saham ini, A, B, C, D, E Iya. gitu ya kan. Terus saya pantau, oke berdasarkan 5 tesis saya ini, target price saya berapa gitu loh. Menurut Iya. saya yang fair value-nya, katakan sekarang harganya sahamnya 500 ya kan. Menurut saya fair value-nya harusnya 1.500 ya Iya. kan. Karena A, B, C, D, E ini gitu Iya. loh. Dari 500 sampai 1.500 saya pantau terus ada perubahan nggak Oke. di semua tesis saya ini. Kalau ternyata ada perubahan lebih baik, ya mungkin saya akan revise target saya Ya. naikin lagi. Tapi kalau perubahannya memburuk, dan saya akan mulai mikir gitu loh. Ini tesis saya masih berlaku nggak? Atau saya harus adjust saya punya target price ke bawah gitu loh. Oke. Sampai di trigger point-nya saya akan take profit. Berarti nggak ada kan, Pak, investasi ditinggal tidur tuh nggak ada dong, Pak, berarti? Eh, Karena yang tadi harus dilihat nih, yang tadi kan harus dilihat nih. Iya, Karena saya bukan penganut investasi itu bisa ditinggal tidur. Iya jangka panjang, tapi nggak ditinggal tidur kalau menurut saya. harus dimonitor menurut saya. Iya, kalau Ya saya kan juga monitor kan Iya. investment saya setiap hari Harus kan. dimonitor. Tesis kita waktu kita masuk itu apa? Masih berlaku apa enggak? Is it getting better or is it getting worse gitu loh. Oke, Ya kan? jadi di-cover terus kan Di setiap cover emitennya. terus ya kan. Nah, saran Pak Yos kalau untuk pemula itu berapa, Pak? Apakah 6-8? Duit mereka misalnya 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar bahkan. Apakah worth it untuk 6-8 saham? Gini, untuk para pemula sebetulnya menurut saya pertanyaan pertamanya bukan masalahnya sahamnya ada 6 atau 8 atau cuma 2 gitu ya kan. Masalahnya dia itu bisa komit nggak untuk memperhatikan saham-saham ini full time. Karena Oke. kalau kita mau jago main saham, nggak bisa setengah-setengah gitu loh. Setuju, Pak. Ya kan? Harus full time, kita harus obsessed gitu loh ya kan. Harus setiap hari mikirin, setiap hari ngeliatin, cari ide-ide terus ya kan. Nggak bisa cuma setengah-setengah gitu loh. Jadi dia punya nggak waktunya untuk komit seperti itu. Kalau dia nggak punya, mendingan beli reksadana aja. Setuju. Ya kan? Karena kalau dia nggak punya waktu untuk mikirin, untuk perhatiin, pasti ujung-ujungnya
nggak bisa bagus Karena itu hasilnya. full time job kan, Pak, It's a sebenarnya. full time job. Nah, ini banyak yang nggak paham nih, Pak. Ada yang kira, oh itu bisa semuaan pasif ditinggal tidur dan segala macam. Mana mungkin bisa begitu, ya kan? Ini Ya. aja ngantor sini banyak orang yang rame kan. Setiap hari kita terima berita, ya kan? Setiap Iya. hari beritanya berubah-berubah, Iya. kondisi ekonominya berubah-berubah, ya Iya. kan? Mana mungkin nggak diperhatiin tiap hari. Iya. Nah, ini step by step-nya apa, Pak? Untuk orang jadi seorang enterprising investor, dia mungkin mikir, oke saya mau full time di sini. Menurut Pak Yos itu bisa kaya atau nggak lewat investasi? Of course, ya kan? Of course, kalau kita komit gitu loh, ya kan? Kalau kita benar-benar mau belajar fundamental analysis itu seperti apa, kita punya waktu untuk memperhatikan saham-saham kita, cari ide-ide, ya kan? Survei ke sana Ya. kemari, ya kan? Kuncinya itu sih, ya kan? Cuma kalau kita punya kerjaan lain kan susah kan, Iya. iya kan? Nah, saya ada pertanyaan, Pak. Pak Yos itu mungkin investnya only public doang atau ada private juga? Ada private, saya invest di F&B. Contohnya ya. Pak, F&B-nya mungkin biar teman-teman tahu juga. Saya punya, ya salah satunya mungkin kalau yang sering ke Bali mungkin Iya. tahu ada klub namanya Savaya Di Uluwatu ya, Pak? di Uluwatu, ya kan. Kemudian di sini ada Cafe Kitsune. Di ya. bawah tuh di Asta ya? Iya, terus saya juga ikutan investasi di Titik Temu Oh, yang di oke. SCBD, Iya. ya kan. Jadi lumayan banyak lah investasi. Cao-cao di juga, Pak? Cao-cao juga. Oke. Ya. Jadi kita lumayan mirip ya, Pak? Ada beach club-nya, Iya. night Kalau club-nya kamu kan juga. ikutan di Holy Wings kan, Oh, ya iya. kan? Nah. Jadi ada ya, Pak, private investment juga ada? Ada, ya. Tapi terus terang jadi ada investment di F&B, saya investment di paintings juga. Oh, di painting juga, Iya. Pak? Indonesia lokal atau luar? Kebanyakan Indonesia. Oke. Kebanyakan Indonesia. Sukanya siapa, Pak, kalau painting Indonesia? Saya suka yang old masters seperti Oh, oke. Hendra Avandi. Gunawan, Avandi, ya kan, Lemaya, Iya. ya kan, kayak gitu-gitu. Cuma ya terus terang dari semua pengalaman investasi ini tetap yang paling enak main saham sih menurut saya. Paling Karena paling liquid, ya kan. Kalau misalnya kita salah ya tinggal cut loss, Iya. ya kan, and then we can move on gitu ya. loh. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Kalau misalnya Pak Yos ini cuma boleh pilih 2 saham, Pak. Tapi 2 saham ini itu untuk anak Pak Yos dan untuk anak-anaknya mereka lagi, Pak Yos ibaratnya nggak boleh sentuh sama sekali. Hmm. Sampai Pak Yos nanti turunin ke anak-anaknya, Pak Yos nggak boleh sentuh nih 2 saham ini. Oke. Apa 2 sahamnya, Pak? Dan kenapa? Dan Harus sebut nama ya. harus sebut nama kalau ini. Tapi ini balik lagi ya, ini nggak ada hubungan sama portofolio personal Pak Yos dan yang Shalender juga. Ini pertanyaan saya doang. Iya, iya. Pak Yos bakal pilih 2 apa sahamnya? Dan Indonesia? Oke. Menurut saya satu yang pasti ya, Ya. yang immediately comes to mind adalah BCA sih. Oke. Ya kan, dan mumpung sekarang harganya lagi koreksi, ya Murah kan. sekali. Menurut saya BCA itu kalau saya harus pilih satu saham buat anak saya yang saya nggak perlu pikirin for the next 20 years, ya kan. Mungkin salah satunya BCA menurut saya. Karena kalau kita lihat track recordnya luar biasa gitu loh. Tesisnya apa, Pak, dengan BCA ini? BCA itu unik menurut saya. Karena pertama-tama tim manajemennya menurut saya luar biasa kompeten dan sudah terbukti gitu loh, ya Ya. kan, mengalami beberapa kali perubahan economic cycle mereka bisa handle semuanya, survive, ya kan. BCA adalah satu-satunya bank yang sejak mereka go public di tahun 2000 nggak pernah melakukan rights issue. Ya. Jadi tidak pernah ada capital call. Somehow mereka bisa manage dari internal cash flow mereka, Ya. ya kan. Dan kalau kita lihat pertumbuhan labanya juga very consistent gitu. Sampai sekarang dia masih bertumbuh Sampai sendiri sekarang, nih. ya kan. Yang lain ada yang turun nih, ada yang Yang stagnan lain nih. yang ada stagnan turun, ya kan, itu pun yang stagnan itu udah dikatrol tuh angka Iya. earnings-nya, ya kan. Ada yang udah turun nih. Iya kan, ada yang udah Turun. turun, ya kan, tapi BCA is very consistent Iya. menurut saya. So definitely one of them would be BCA. Oke. Yang kedua, Pak? Yang kedua belum kepikir sih. Belum, jadi cuma satu ya, Satu dulu deh. Ya. Oke. Karena itu kebetulan saham yang saya cover, Pak, dari 2015. Oh ya, Iya. oke. Ya. Jadi saya cuma punya posisi itu juga di Indonesia. Ya kan, kalau kita diemin aja compounding return-nya luar biasa. menurut Very saya. good. Dari dividennya udah hidup dengan Iya. sangat nyaman. Betul. Oke, thank you banget Pak Yos atas waktunya. Keren banget. Thank you so much.